Pak Ustadz, apa kabar nih? Sehat, Alhamdulillah. Baru pulang ngajar Pak Ustadz? Iya, saya baru pulang ngajar ini. Biasanya ngajar apa nih Pak Ustadz kalau di kampus? Ya itu biasanya ngajar yang spesialisasi dakwah aja. Spesialisasi dakwah, ini dia luar biasa sekali. Tapi dulu. Ini kan tadi kan kita buka puasanya baru nyemil-nyemil dikit Pak Ustadz. Ya. Pesen apa nih? Kopi atau pesen apa? Ya boleh kopi aja lah. Kopi ya? Kopi manis tapi. Kopi manis Pak Ustadz. Sesuai dengan wajahnya manis. Amin. Pak Ustadz ya. Cappuccino. Ini manis juga nih Pak Hera nih. Pak Hera, iya. cemberut aja, manis ini duduk. Dulu sabar. Barunya apa? Itu aja deh, apa namanya, kopi yang ini nih. Nah, Nih. itu aja, iya. Makasih ya, Din. Nah, Pak Ustadz, kita kan nih masuk udah bulan puasa, saya lupa nih hari keberapa nih. Pak Hera puasanya aman nggak? Wah kalau cewek sih wajar aja ya Pak, pasti ada Bolong-bolong. bolong-bolongnya. Oh, banyak bolong-bolongnya. Belum, baru mau. Baru mau bolong-bolong. Nah, menurut Pak Ustadz, siapa-siapa aja nih Pak Ustadz yang misalnya dimaklumin kalau nggak berpuasa gitu? Tapi ini bukan menurut saya ya. Iya. Menurut syariat ini pastinya. Menurut syariat. Baik. Yang pasti yang boleh untuk tidak berpuasa itu kan yang pertama khusus perempuan ketika dia haid. Nah, kemudian dia nifas jelas. Malah nggak boleh puasa mereka itu. Malah nggak berpuasa. Wanita haid berpuasa malah dosa. Oh, gitu. Tapi hati-hati juga buat perempuan yang lagi haid, jangan suka gangguin suaminya, temennya, keluarganya yang lagi puasa. Kan kadang-kadang mereka ngeledekin kita ya Pak ya. Iya. Kalau Pak Hera dia ngeledekin suaminya beda. Oh gitu? Iya. Gimana itu, Pak? Waduh, pokoknya gimana? Nah, dengan senyuman kayak begini tuh mengundang nih. Lagi puasa nih Pak. Iya. Terus. Nah itu setelah itu ada juga yang boleh untuk tidak berpuasa di antaranya adalah musafir. Tapi dengan kriteria tertentu ya. Kalau nggak salah yang sampai kayak salah nggak 80 km. Ya betul. Minimal jarak tempuhnya 84 km. Nanti kalau saya ke Bandung bisa lah ya, agak-agak mokel dikit gitu Pak. Mokel. Ya katanya boleh nggak berpuasa kalau ke Bandung maksudnya kan belum selesai. Jangan mencari kesempatan dalam Oh, kesempatan. Iya. Belum selesai Tapi Pak belum Ustadz. selesai pembahasannya. Oke. Walaupun musafir itu boleh untuk tidak berpuasa, tapi bagusnya mereka tetap puasa. Karena apa? Karena kemuliaan bulan Ramadan itu tidak bisa diganti walaupun setahun selain bulan Ramadan. Itu sehari bulan Ramadan tuh ya. Jadi kita berpuasa di bulan Ramadan dengan setahun berpuasa di luar Ramadan, Iya. itu masih utama. Masih utama bulan Ramadan ya, Pak. Sayang ya Pak Ya Ustadz ya. makanya kalau memang dia musafir tapi masih kuat untuk puasa, bagusnya tetap puasa. Gitu. Nah kebanyakan kalau cewek nih Pak Ustadz, Ya. apalagi nih kayak Pak Hera gini kan, dia emosinya suka naik turun, marah-marah mulu. Waduh. Kalau mau lakinya gitu marah. Iya, nih. iya. Nah itu batal apa kagak tuh Pak? Nah, dari segi puasa itu ada yang membatalkan puasanya, ada juga yang membatalkan pahalanya. Iya. Kan kita sering dengar tuh ustaz ceramah, kam min shaimin laisa lahu min syiyamihi illa al-fitr. Banyak orang yang puasa cuma dapat lapar dan aus tuh. Puasanya tetap puasa sah, tapi pahalanya hilang atau berkurang. Ini seru nih. Kita mau membahas ini lagi nih Pok nih. Saya juga udah Ini banyak boleh. nih list pertanyaan saya. Waduh. Udah banyak nih pertanyaan, tapi ngunyah mulu Pok. Kita bahas bentar lagi Pak Ustadz ya. Baik, siap. Nah, tuh Pak Pak Hera, Ron ya. Pak Ustadz Chandra ini udah malang melintang nih, ibaratnya ilmunya banyak nih harus kita gali Amin, terus amin, ini. amin. Terima kasih Bang. Kebanyakan cewek nih Pak yang batal puasa, silakan Pak Hera nanya. Gimana? Gimana Po? Ya, nih kalau cewek itu kan wajar ya Pak Ustadz ya, karena kan dia ada tamu bulanan. Terus kayak ibu menyusui kan juga Emang bukan apa ibu bukan menyusui? nggak boleh, tapi lebih baik. Tapi kebanyakan ya jangan gitu loh Pak Ustadz, karena kan kualitas asinya Nah, jadi kurang bagus. Makasih, Din. Kalau misalnya si ibu menyusui itu nggak bener, Pak makan, Ustadz, kalau menyusui batal puasanya, itu gimana? Ini ada bukan kajian. bukan Nah, batal. ada kajian khusus. Saya terus. Lanjut dulu. Maksudnya kan biasanya kalau ibu menyusui itu kan bawahnya lapar, maunya makan terus. Kalau dia nggak kurang makannya, Nah. kualitas dari asinya itu juga kurang. Oh, Atau si air gizi-gizinya asinya, atau Iya, air iya, asinya iya. juga jadi berkurang. Iya. Jadi ke anaknya kasihan. kasihan. Bapaknya Jadi juga makanya kasihan. biasanya Terus, disaraninnya
yang saya tahu nih Pak Ustadz disaraninnya lebih baik nggak usah puasa tapi nanti diganti. Ya. Tapi kalau memang dia mampu Ya. sambil menyusui sambil berpuasa ya nggak apa-apa gitu. Coba bener kan ini? Jangan-jangan pengajiannya beda nih. Jadi lu ngaji di mana ya? Betul. Nah, kita tanya. Baik, secara garis besar itu betul. Oh betul. Jadi diperbolehkan memang ibu hamil dan ibu menyusui itu tidak berpuasa. Kalau memang itu menyangkut dengan kesehatan pribadi atau janinnya boleh. Oh. Boleh. Oke. Tapi nanti puasanya itu dibagi lagi. Apakah setelah dia itu nanti tidak berpuasa, setelah lebaran itu hanya qadha puasanya atau plus fidyah? Nah, di sini ada dua pembahasan. Jadi yang pertama, kalau seorang ibu hamil atau ibu menyusui, dia itu tidak berpuasa karena khawatir akan dirinya pribadi, maka nanti habis lebaran dia hanya bayar qadha saja. Oh, bayar Gitu. puasa ya Pak Ustadz Ya, bayar qadha puasa saja. Yang kedua, kalau dia tidak berpuasa, khawatir akan janinnya atau anaknya tidak mendapat asupan ASI yang cukup, sebab anaknya nih, bukan karena dianya. Maka nanti habis lebaran dia wajib qadha dan wajib bayar fidyah. Oh berarti dua-duanya, qadha juga, betul. bayar fidyah juga. Iya, tapi kalau ketika si ibu ini dia lemah, nggak kuat dan juga khawatir akan anaknya, berarti khawatir akan dua-duanya. Maka dia hanya wajib bayar qadha saja habis lebaran. Mungkin ini note juga nih buat ibu-ibu di Ya, rumah. gimana penting itu. Oh sama ini kayaknya taunya tuh Bayar puasa aja. bayar, enggak, udah langsung aja bayar fidyah. Oh, Jadi kalau udah bayar fidyah tuh udah nggak perlu bayar qadha lagi. kodonya lagi Nah, gitu loh Pak Roni. Ada juga Pak Roni yang hanya bayar fidyah aja. Siapa? Mereka adalah orang yang sakit keras yang tidak bisa diharapkan lagi kesembuhannya. Nah, kalau misalnya ada orang koma gitu berbulan-bulan, 30 hari dia nggak sadar di bulan Ramadan, buat orang ini dia hanya wajib bayar Bayar fidyah. fidyah saja. Nggak wajib qadha. Kalau bayar fidyah itu hitungannya gimana Pak Ustadz? Hitungannya itu 75 gram lah. Nggak nyampe 1 liter dia. Oh beras. Satu hari. Saya pikir Satu emas. hari dikali. Waduh, kalau emas lagi mahal ini Pak. Waduh. 75 gram emas. Repot kalau emas ini. 75 gram beras nggak sampai seliter. Nggak sampai. Untuk 1 hari. Untuk 1 hari, betul. Nah gimana kalau misalnya saya tuh dari kecil Nggak pernah puasa. Waduh, repot puasanya juga itu, ini itu kalau begini. gimana Pak Ustadz gantinya Nah. ya? Tapi saya pernah dengar, tapi nanti kita bahas aja. Ini seru nih, seru. Siap. Kita bahas nanti. Nah, Apa ya? gimana tuh Kita- dari kecil nggak puasa nih? Oh, repotnya ya. Mau ngebahas itu lagi, bukan dari kecil nggak puasa, sering bolong-bolong Bolong-bolong. dari kecil. Itu kalau Terus nggak ditumpukin tuh Pak ditambel. Ustadz, udah kagak kehitung lagi tuh berapa Nah. kali tuh batalnya tuh Pak Ustadz. Nah, Betul. kalau hal seperti itu ngitungnya gimana Pak Ustadz untuk bayar fidyah? Nah, jadi begini. Yang pertama, kita harus tahu dulu kewajiban orang Islam itu menjalankan syariatnya itu mulai kapan. Akhir balik. Akil balik, betul benar. sekali. Sambil makan Pak Ustadz. Siap. Nah, dimulai dari akil balik itu, maka dia wajib sholat, dia wajib puasa, gitu kan, wajib mengerjakan kewajiban-kewajiban dan meninggalkan segala larangan. Nah, dimulai itu hitung kira-kira kita balik umur berapa? Anggaplah kita balik umur 12 ya. Ya, Berapa sih? bisa 12. 12, sekarang umur saya 30. Ya, Kenapa lu kaget? emang iya masih 30 kelihatannya. Gitu ya kan. Kelihatannya 30 ya kan. Berarti itu dikali tuh Pak Ustadz. Nah, diperkirakan. Masa iya setiap sebulan Ramadan kita nggak puasa semua kan nggak mungkin ya. Dikira-kira aja. Saya di tahun 2010 misalnya bolongnya itu 10. Ya, berarti kan ntar 2011 bolongnya berapa? Oh itu nanti dikali ditambahin Ya, bayar fidyah. dihitung, dikalkulasi, dihitung semua, kemudian kita qadha pelan-pelan aja. Kita qadha Oh, pelan-pelan. tuh jangan Kodok. fidyah mulu, Nggak. nggak apa-apa langsung singkat Kodok aja bayar pelan-pelan fidyah. sama bayar fidyah kan? Nah, plus bayar fidyah Iya, juga. dia double. Oh double tetap Iya, Ustadz. tetap Kalau itu kan double. ibaratnya dia membatalkannya secara sengaja ya. Ya. Misalnya bukan karena sakit, Iya. bukan karena apa. Betul. Ya emang apalagi mungkin dulu zaman Pak Roni sekolah nih kayaknya suka ngumpet-ngumpet jajan di warung nih kalau pulang Betul, sekolah nih betul. kan. Wajib. Ya kan? Nih kalau kayak rata-rata nih Didin nakal ya sebulan dia 10 hari, anggaplah Coba 10 hari dia Insya bon. Allah. Kali sekarang umurnya udah 40 sekian. Berapa Din umur lu Din? Baru 20 Pak. 28 misalnya kan. 24. 10 kali 24, 240 lumayan Pak Ustadz. Lumayan. 240 liter Din.
Kalau bayar vidya tuh 240 liter. Iya. Sama 240 hari Betul. puasa. Itu bisa nggak? Setahun dong, puasa hampir setahun ya. Enggak, buat puasa gini. Kita puasa Daud, tapi Iya. kita niatkan untuk bayar. Itu bisa nggak? Nah, itu dia. Prakteknya itu kan fleksibel. Pertama kita coba dulu digabung dengan puasa sunnah Senin Kemis. Senin Kemis untuk niatnya membayar. Ya, niatnya membayar dulu untuk kodo, kemudian boleh digabung dengan puasa Senin Kemis, diniatin juga. Itu nanti pahalanya double itu. Gitu. Double dapat Senin Kemis, Iya, dan bayar kodo juga. bayar kodo juga. Oh. Kalau udah gitu. terbiasa kita Senin Kemis, naikin lagi puasa sunnah Nabi Daud. Iya. Puasa sehingga gitu. Terus aja, jangan kita lihat banyaknya kodonya. Gitu. Tapi insya Allah kalau kita niat, insya Allah lunas. Gitu. Wah, Tapi nih, kenapa? Pak Roni, Pak Ustadz mau nanya, kalau misalnya terutama cewek-cewek ya, Iya. misalnya ibu-ibu gitu, udahlah dia numpuk yang mungkin dari haid, ya kan? Anggaplah 10 hari sama kayak Didin tadi. Ya. Ya, anggaplah 10 hari kan. Haid. Terus belum lagi misalkan dia melahirkan. Betul. Nah itu kan tadi kan Pak Ustadz bilang, kalau ternyata itu tetap harus dikodok puasanya kan, nggak cuma bayar vidya aja. Berarti kan banyak banget Nah, tuh. itu Pak tadi 240 kali Iya, itu. itu kan tetap harus dibayarkan. Tapi kalau seandainya nggak dibayar-bayarin gitu, Nah, pertanyaan bagus. Lanjutan dari itu. Makanya tadi kata Pak Roni, dia selain wajib kodo, wajib bayar fidyah. Kenapa dia kena fidyah? Karena, contoh, ketika dia puasa tahun 2025 punya hutang 10, masuk puasa 2026, belum dibayar juga hutangnya, 10 hutang puasanya tetap plus wajib bayar fidyah 10 kali. Jadi double. Kenapa? 2025 ke 2026 bulan puasa berikutnya kok ada rentan waktu yang panjang nggak dibayar nggak nih? dibayar, iya. Bahasanya kita mungkin kena denda lah gitu. Tahun depan masih belum dibayar juga. Iya, Denda terus lagi. gitu ya. Betul gitu kira-kira. Ya, Jadi maksudnya terhitung Pak Hera, terus. Iya, kenapa dia kena fidyah? Karena itu, karena nggak dibayar hutangnya. Kalau nanti lu nggak bayar-bayar terus nih, kan pertanyaannya Po Hera, terus hukumannya apa? Tanya malaikat muka nakir. Gitu, takutnya begitu. Enggak, Ya. maksudnya itu ada mungkin kan Islam ini kan indah banget ya Pak Ustadz ya. Betul. Maksudnya tuh banyak keringanan yang Betul. Allah kasih ke kita kayak gitu. Apakah ada keringanan lain selain kan kalau vidya itu kan tetap aja tuh dia harus menggantikan juga. Maksudnya tuh apa ada keringanan lain selain itu gitu. Misalnya boleh nggak kayak dibayar vidya aja tapi nggak usah ganti gitu. ya Karena- misal contohnya kayak gitu atau apalah dia melakukan apa misalnya sholat tobat atau apa gitulah yang bisa menggantikan si kode puasanya itu Iya. gitu. Karena kan kadang ada nggak Pak Ustadz cara-cara yang dia mau enaknya aja saya tahu. bukan gitu Pak Roni. Iya, iya, Kan siapa kadang tahu. kalau misalkan perempuan itu udah mikirnya, oh utang puasanya udah banyak nih gitu kan. Terus mau ngekodo, boro-boro ngekodo ya kadang nambah lagi gitu loh. Betul. Nih, Apalagi dari negatif thinking aja nih. hamil, melahirkan, Nah, menyusui gitu kan. Belum kan ntar nambah lagi panjang. anak kedua. Nah itu. Melanjut lagi anak ketiga gitu. Dia mah tiap tahun hamil dia. Waduh, luar biasa. Dan gitu, Pak Ron. Sepanjang fikih yang saya dapat itu, yang paling bagus untuk diterapkan tetap kita kodo gitu, pelan-pelan aja gitu. Kalau misalnya dia itu melahirkan ada rentan waktu ya pada saat itu mungkin dia kodo dan vidya gitu kan. Nanti kan ada waktu dia nyantai lagi baru dia kodo aja pelan-pelan gitu. Tapi berarti intinya nggak ada solusi apapun, nggak ada keringanan apapun, tetap harus dijalani secara Pendapat yang pelan-pelan terbaik aja. itu, iya. Gitu di. Itu di- Tapi kalau dia mah aman. Karena kan sebagai anak kos Pak Awet deh. Ustadz, emang dia udah menjalani puasa Daud. Iya. Karena kan Sehari-hari. transferannya kurang. Iya. Jadi mau nggak mau di puasa nih. Nggak mau Yang dia saya puasa. khawatir malah anak kos Pak. Iya. Ya anak-anak kos Iya, ini saya bener. kasih saran harusnya dia itu diservis dulu motornya sebelum masuk bulan Ramadan harusnya. Kenapa, Pak? Kenapa? Karena takut ntar stang motornya belok ke warteg sendiri. Bener Di dia. sini Iya tuh. kan? Benar. Itu banyak terjadi di kota-kota Iya. besar itu. Nah, memang kayak begitu deh. Jangan ya Din ya. Aduh. Langsung dia agak bingung nih Pak Ustadz. Iya. Sebagai seorang cewek. Iya. Aduh, saya hitung deh dari mulai saya balik sampai sekarang. Waduh, udah mulai itu. Udah mulai tuh dihitung-hitung tuh Pak Ustadz. Dan dia harus bayar. Itu kan kalau misalnya tadi 240 liter. Ya. Belum 1 ton sih, aman. Ton aman nih. Ya kan kalau karungan tuh 50 literan ya Pak Ustadz ya. Lah, belilah tuh berapa karung bagi-bagiin gitu. Nah, Pok, kalau misalnya seperti itu. Nah, kalau misalnya cowok, Pak. Ya. Kalau cowok kan nggak kayak cewek ya. Nggak ada. Cewek Ya ini kalau punya cewek kan alasannya. emang
Kalau Ya, cowok emang kebanyakan sih ada. sebetulnya males Pak, satu itu. Terus nggak tahan godaan. Nggak tahan godaan tuh ya teman-temannya, apalagi maksud kita sepantaran anak ABG ya. Ya temennya apa namanya batal ikutan. Tadi stang motor ke warteg. Kayak gitu. Kalau ini tipe yang ngajakin nih Pak, ini pencetusnya nih Pak. Waduh. Kayaknya begitu. Itu gimana tuh Pak Ustadz? Ya tetap dia wajib qadha. Ketahuilah bahwasannya sebenarnya Islam itu mewajibkan suatu kewajiban itu pasti ada dampak positifnya. Kita mulai dari situ dulu. Supaya semua kewajiban tidak kita anggap beban. Islam itu definisinya adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad untuk disebarkan kepada seluruh manusia supaya apa? Supaya manusia itu bahagia. Bahagianya di dunia dan akhirat itu Pak. Maka dengan kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan seperti sholat, puasa, zakat, dan larangan-larangan, nggak boleh pinjol, nggak boleh judol gitu kan. Pinjol yang haram nggak boleh, yang ada bunga-bunganya gitu nggak boleh, dan lain-lain itu supaya mereka bahagia sesungguhnya. Nah, kita masuk ke situ dulu nih, ntar saya jawab lagi. Kita ambil contoh puasa. Puasa itu adalah sesuatu perintah yang Allah wajibkan kepada kita, yaitu puasa Ramadan. Kenapa diwajibkan? Karena ada manfaatnya puasa. Kalau kita lihat penelitian dari segi medis itu nanti membuat seseorang itu menjadi sehat kan. Orang sehat bahagia nggak? Bahagia. Sehat dan menurunkan berat badan. Nah, itu kan dampak positifnya dari puasa. Maka itu diadopsi juga dari orang-orang barat. Mereka punya model kayak puasa intermittent fasting. Padahal itu mah puasa-puasa juga. Iya, ngambil konsep dari mana? Dari kita, dari Islam. Begitu. Cuman kalau kita kan dari jam 6 pagi, dari jam subuh sampai jam 6 sore. Betul. Kalau IF dia bebas teman, tetap aja 18 jam gitu ya, 12 Itu jam. kira-kira konsepnya hampir sama. Nah, kalau kita sadar akan itu, syariat itu adalah membuat kita bahagia, jadi nggak jadi beban itu. Jadi puasa Ramadan kita kalau nggak udur syar'i kayak haid ya, nggak bakal batal itu Pak. Gitu. Kalau cowok dia lagi mokel, lu head ya gitu kan. Iya. Didin. Gimana itu? Kenapa hari ini banyak sekali yang mokel gitu kan, iya, nggak mau puasa karena mereka belum sadar akan manfaatnya puasa. Gitu. Makanya edukasi seperti ini harus sering dikasih tahu. Betul. Gitu. Kalau saya nih Pak Ustadz kadang-kadang kalau di kantor ya, sering kan kalau hari-hari biasa meeting nih, pasti ngajaknya ke mall, ke kafe kan. Nah, Justru bulan puasa ke mall itu malah enak, adem. ih kagak, lu mau nongkrong di mana? Ya Gua tanya. udah kan kalau meeting mah ya ngobrol aja. Iya kan, pasti kan kalau kita ke mall, pasti kan kalau ngobrol ya, pasti kan pesan kafe. Masa lu diusir sama orang kafe kalau kagak pesan apa-apa? Gimana? Ya jangan di kafe yang gitu. Terus di lantai duduknya, di mana? Ya di mana kek? Atau baca buku. Tapi Pak Ustadz mau nanya nih, kalau ngomong Pak Roni ngebahas masalah mall nih. Iya. Kalau misalnya lagi puasa itu terus kayak dia nonton bioskop. Nah, Nggak apa-apa bioskop. Nggak apa ya? Oh. Bioskop film-film religi, jangan film dewasa. Iya. Kamu nontonnya film. Ya kan kalau dulu kan kecil-kecil tuh kayak ih nggak boleh gitu, nggak boleh kayak makruh apalah segala macam gitu gitu. Kita tanya Pak Ustadz, boleh nggak kita nonton? Makanya. Kalau dia nih Pak, nontonnya Pak, yang mengupload VPN. Masalahnya maksudnya gini, apalagi misalnya nih tontonannya tuh misalnya sekarang kan lagi banyak tuh yang kayak mukbang. Oh iya, itu mah nonton di handphone. Kalau di bioskop biasanya film horor. Iya. Iya kan? Kan kalau bioskop kan sambil makan popcorn. Iya. Biasanya. juga ya. Nah, kalau berkaitan dengan itu, menyambung pertanyaan yang di awal tadi, pembatal pahala puasa nih sekarang kita bahas. Kata Nabi, khomsun yuftirna shaim. Ada 5 hal pembatal pahala puasa. Yang pertama, al-kadzibu, bohong. Bohong itu adalah mengatakan sesuatu tidak sesuai fakta, itu bohong namanya. Oh itu batal Pak Ustadz? Pahalanya dia suka bohong. Pahalanya batal. Apalagi kalau bohong sama istri kedua Pak misalnya gitu. Aduh, enggak. Kebanyakan kan kita bohong untuk misalnya gini, aku cantik ya, kan? Nggak ada Kagak bohong. gitu kan. Aku cantik banget gitu kan. Itu kan bohong tuh Pak, tidak sesuai fakta. Repot juga tuh yang itu Tapi itu jawabannya. sebenarnya itu tuh bukan juga bisa dibilang bohong loh Pak Roni. Kan itu kan bentuk Pak Roni menjaga perasaan Iya. orang itu kan. Kan ya sekarang orang
aku cantik enggak jelek, pasti kan orang sakit hati. Iya. Ya kan? Tapi Nah, itu kan malah nggak baik lu juga batal dong. puasanya kan. Tapi kan boleh juga perempuan itu kita katakan cantik ya karena perempuan. Tuh, Itu aja nggak relatif. apa-apa. Boleh. Iya. Itu ya. Itu yang pertama. Yang kedua gibah. Gibah itu Pak Rodi nih, dan gibah mulu. gibah itu menceritakan Kejelekan. aib orang lain, Aib. kejelekan orang lain, ada atau nggak ada orangnya. Ada atau tidak ada orang? Iya, itu gibah namanya. Hmm. Kan biasanya ada orang ngomong gini, kita ngomongin orang, ini bukan gibah ya kan emang bener begitu, gitu katanya. Iya benar. Justru itu namanya gibah. Oh. Yang fakta realita kejelekan orang lain diceritakan namanya gibah. Tapi kalau menceritakan kejelekan orang lain tapi tidak fakta namanya fitnah. Fitnah. Gitu. Kalau bener namanya gibah, Betul. kalau bohong fitnah. Fitnah. Waduh, saya bilangin teman-teman kantor Ya, saya Pak Ustadz, boleh itu. ada tuh namanya Sinta. Aduh. Banyak tuh itu tukang gibah semua tuh. Gitu. Iya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga ada namimah. Namimah itu mengadu domba. Cocok nih, A Pak sama si B Ustadz. gimana caranya biar berantem ya kan? Aduh, kok kayaknya semua ke Pak Roni. Ya emang kalau nggak dia, Pokoknya dia ke saya gitu. kalau nggak dia nih. Iya. Kemudian yang berikutnya melihat sesuatu dengan syahwat. Syahwat itu ada keinginan duniawi lah gitu. Misalnya Nggak cuman Pak Hera cantik nih. Saya ngelihat dia itu, wih cantik ada dia yang kan. mengatakan hanya sekedar itu dan nafsu, ada lagi yang mengatakan kehasrat duniawi kayak misal ngelihat video mukbang tadi gitu bisa. Nah, itu bisa Kalau jadi ngelihat-lihat mengurangi. pameran motor, pengen beli motor tuh duniawi nggak? Pak? Ada juga Duniawi. yang bisa mengatakan Iya misalnya, boleh wih gitu. motor Dia bagus awi. nih. Mm-mm. Langsung lihat pinjol berapa nih. Iya. Nggak salah lagi. Ada pendapat ulama Iya, yang iya. mengatakan begitu. Itu termasuk juga katanya. Itu yang pendapat ulama yang menjaga-jaga ya. Tapi ulama yang paling bisa kita pakai atau biasa kita pakai syahwat itu terkait dengan nafsu gitu. Oke. Jadi kalau melihat sesuatu kok nafsu gitu, wah itu bisa membatalkan pahala puasa. Bisa membatalkan Ya. Berarti kalau cuma sekedar nonton aja, scroll itu aman ya Pak Ustadz Ya, ya. Tapi aman. kalau ngeliat kayak, duh enak banget nih Oh, makannya. tapi ada yang belum selesai, mohon maaf. Apa itu, Pak? Gibah itu nggak harus kita ketemu orang loh. Oh di handphone di Dari grup ya. handphone bisa Itu dicek juga. grupnya Bapak. Ini berarti pemilik Teman kantor suka mancing sih. pemilik aplikasi Lambe Turah ini gibah mulu nih. Ya, kalau kita lagi ngelihat apa namanya di YouTube, TikTok gitu kan, misalnya ada artis cerai atau artis Oh cerai, iya wah, iya. kena juga tuh. Si ini nih Makanya ketahuan bulan- pakai CCTV 2 jam wah gitu. Iya, bulan makanya jangan suka Ramadan nge-share di grup. Ada nemu berita apa langsung nih guys, mancing. Nah, Semua mancing itu ini artinya grup. bulan puasa itu Kita bulan hilangkan lah link-link yang kayak Ya, begitu ya Pak Ustadz ya. untuk melatih diri. Nanti setelah Lebaran ya kita tetap seperti itu. Oh, balik lagi. Hampir aja kepleset kalau sudah lebaran udah mulai linknya disebar gitu ya. Allah, hampir. Ya Allah. Iya. Ya. Jadi tetap sebagai bulan puasa itu adalah ujian yang harus kita lewatkan setelah lebaran. Ya. Tetap harus begitu ya, Ya, Pak Ustadz. itu Jangan prosesnya. ngeser-ngeser lagi. Jangan. Gibah lagi Jangan maksudnya gitu. gibah. Iya. Jadi tadi ada 5 ya Pak Ustadz. Iya betul. Nah, Bohong, nggak boleh bohong, adu bohong. domba, gibah. Ah, Terus kemudian terus apa lagi? Melihat dengan melihat syahwat. dengan Melihat dengan syahwat. syahwat. Yang kelima sumpah palsu. Aduh, apa tuh? Sumpah palsu. Kita memberi keterangan dengan kalimat demi Allah, wallahi. Nah. Tapi keterangan- Nih Pak Roni nih. Kalau nih nih. Ini lupa ya beli ini. Demi Allah, Nah, enggak, demi itu. Allah udah gitu tuh. Nggak boleh kan? Didin selingkuh ya? Demi Allah, dia cuma datang doang gitu kan pacar ya. Dia cuma datang doang ngasih gitu. Oh, udah pakai enggak boleh. Bahaya tuh, Bawa Din. nama Allah Nggak untuk boleh. keburukan itu. Seharusnya kalau dalam kehidupan sehari-hari kita nggak usah pakai demi Allah. Kecuali dalam keadaan yang sangat genting silahkan. Mau melerai antara dua orang yang sedang bertikai gitu. Demi Allah saya yang tanggung jawab ini nanti. Nah itu silahkan. Tapi kalau kita biasa ngomong wallahi nanti wallahi nggak sakral lagi. Udah enggak sakral. Iya. Apalagi itu sering diucapkan berarti Nah. ya lu dikit-dikit Apalagi udah. kalau biasa. ucapannya sambil ngegibah ya. Apalagi Wah, wah itu bahaya itu. Dia banget udah ngegibah Udah udah ngegibah ngomong gibah nama lagi. Allah, ya Waduh, Allah. pahalanya berdosa yang double itu. Malaikat mau nyatet bingung. Bingung. Ini mana nih? Aduh, repot itu.